sial, cerita aneh, cerita apa segala macem gitu. Ada yang ngasih di kolom komen kan pas gue bikinin sebelumnya, Bang usulan buat cerita berikutnya, cerita istriku. Ada berapa istriku? sampai harus gue ceritain semua. Tapi ya itulah akhirnya kita pakai cerita anehku ini terbaru itu salah satu dari hasil tabulasi kata-kata sifat lainnya itu loh. Berarti apa yang disuguhkan ke penonton yang boleh di-share ke teman-teman media dari cerita anehku nih Bang? Apa aja yang keresahan-keresahan lo? Semua hal yang berkaitan dengan hal yang gue lihat sehari-hari sih, sehari-hari penonton gue, follower gue. Tentu yang paling aneh ya anak istri gue. Sama diri gue sendiri yang dianggap mereka aneh. Jadi kalau di rumah tuh anak istri gue nganggap gue aneh, tapi gue menganggap mereka aneh gitu. Jadi perdebatan dilema itu yang gue coba hadirkan di sini dan dilanjutkan dengan penonton yang cerita soal keanehan apa yang mereka alami. Berarti konsep selalu ada melibatkan penonton tuh memang udah ada dari cerita-cerita itu tadi ya, dari jaga terus sampai di cerita anehku ini ada ya. Iya, bedanya show stand up Raditya Dika sama teman-teman yang lain adalah kalau di saya stand up dulu, habis itu gantian penonton yang cerita. Yes. Kenapa? Karena gue bosen, gue show terus kan bosen ya kalau cuma materinya itu doang kan. Terus gue pikir gimana biar gue gak bosen ya? Oh penonton aja cerita kali ya gitu. Jadi ya udah habis gue stand up bacain cerita mereka masing-masing. Nah itu tuh aneh-aneh tuh dari yang tahun lalu yang cerita sialku. Ada orang pernah waktu SD kelindes beca. Itu pernah. Oke, apa lagi? Apalagi ya ada yang cewek di kosan malam-malam heboh karena kosannya kemalingan. Terus dia jadi nggak bisa tidur, apaan sih ini kosan kemalingan, gue mau tidur. Dia tidur, begitu bangun pagi dia ke bawah, Mbak maaf ya motornya kemalingan. Motor dia kan? motor dia yang ini colok orang ternyata. Itu momen ajaib itu ya. Momen ajaib itu yang apa ya? Yang gue dapetin di show gue, kita kan kita nggak tahu siapa yang maju ke atas panggung. Betul, ngacak kan ada. Ngacak itu kita nggak tahu siapa yang maju ke atas panggung gitu. Jadi itu jadi hiburan buat gue juga gitu ceritanya mereka. Gitu. Nah itu adalah konsep yang lo pikirin sama tim untuk lebih dekat ke para penikmat karya lo atau gimana Bang dengan treatment tadi? Ya brainstorming aja sih. Waktu itu brainstorming, lalu akhirnya nemu ide gimana caranya bikin beda, ya bedanya itu dengan penonton maju ke atas panggung gitu. Yang nggak ditayangin juga ada beberapa, kan gue izin dulu ya, boleh ditayangin apa enggak gitu. Ada beberapa kayak, Bang buat kita aja Bang ceritanya, dan itu banyak yang ekstrim juga ya, gue nggak bisa cerita di sini ya. Jadi ada juga yang nggak lolos sensor. Ada banget, nah itu buat kita yang datang ke show-nya aja. Makanya diusahakan lo kalau bisa datang ke show-nya karena pengalaman menontonnya pasti beda. Ya beda lah. Bahkan digital download-nya pun juga nggak semuanya ditayangin kan. Iya. Pasti ada yang kita print kita rapiin lah. Yes, dan setelah berjalan dari September di Jakarta, akhirnya 2026 mulai Januari ke kota-kota lainnya Bang. Ini baru batch 1 yang diumumin ya. Kalau kita lihat di layar ini juga boleh ditampilin, ada ke Bali, kemudian Pontianak ya, terus juga Bandung, Samarinda, Surabaya dan juga Medan. Nah, Bandung dua kali bahkan. Yang boleh dijelaskan kenapa kota-kota ini yang menjadi batch pertama yang diumumkan dari cerita anehku? Oh bisa banget, karena tanggal venue-nya cocok. Pas lagi kosong. Lagi kosong buku. Betul. Kan kita nasinya banyak, tapi oh ini. Jadi nggak ada filosofinya itu, memang venue-nya pas. Saingannya sama orang nikah. Iya betul sama orang nikah tuh. Betul. Jadi ya memang itu yang penting. Gue pengen punya jawaban bagus tapi nggak ada sih, maaf ya. Ada di tiap kota ada target penonton minimal berapa gitu nggak yang mempengaruhi pemilihan tempat di tiap kota jadinya? Ada juga. Tapi yang minimal sih kita pasti di atas 1.000 sih. Di tiap kota kita 1.000 penonton gitu, 1.000 kursi. Nah buat kota-kotanya juga ada kota yang baru tahun lalu gue datengin. Kayak Pontianak gitu. Ada kota yang 2 tahun sekali gue datengin kayak Samarinda. Samarinda memang gak setiap tahun gue mampir ke sana. Tapi ada yang langganan kayak Surabaya gue langganan, Bandung gue langganan. Nah Bandung kali ini gue bikin 2 kali. Kenapa? Boleh kasih alasannya Bang? Karena venue-nya cocok. Gak. Karena 2 tanggal itu. Dia kasih 2 tanggal. Gak. Bandung itu kenapa 2 kali? Karena yang cerita anehku Bodetabek gak ada.
Bogor, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang. Nggak ada. Kita cuma Jakarta doang 20 show. Oke. Tahun lalu ada Bodetabek, Ya. ada di Bekasi, ada di mana. Tahun ini kayak udah Jakarta aja. Yang nggak kebagian ya kalau berkenan dan nggak ngerepotin mungkin bisa ke Bandung. Jadi pilihannya kalau dari Bekasi mungkin lebih mau dekat ke Bandung silakan gitu, dari Bogor ke Bandung atau ke Jakarta malah. Ya Jakarta, tapi Jakarta udah habis kan. Jakarta udah habis ya, tinggal ada di Bandung atau mau nonton di Bali juga boleh sebenarnya. Boleh, Bebas aja. kalau banyak duit sih boleh. Gua nih ketemu penonton gue di Batam ada. Dari Jakarta, dari penonton Jakarta. Iya. Bang, aku dari Jakarta ke Batam gitu sekalian liburan. Kaya juga lu ya. Mungkin tiket gua seharusnya lebih mahal gitu. Iya, jadi juga pengen ditanya itu Bang, ini kan banyak juga kalau di Jakarta kemarin itu dari followers ya kita dengar adalah sampai war tiket. Iya, war tiket. Gimana, dan di luar kota kan juga berpotensi war tiket nih mulai 28 November nanti. Ya mudah-mudahan sih, mudah-mudahan animonya ada dan mungkin teman-teman juga di sini bersedia ngebantu mewartakan supaya animonya juga terbangun. Ya mudah-mudahan kalau antusiasmenya rame ya bisa war juga kali. Kok jadi mudah-mudahannya buat gue ya? Bukan mudah-mudahan buat penonton ya? Karena repot buat penonton kan? Ya mudah-mudahan ada war tapi nggak parah-parah banget. Gitu. Jangan juga dong, berarti kan nggak terlalu ini. Iya, war pokoknya yang cepet banget. Ya pokoknya belilah. Treatment di Jakarta itu kan show-nya ada 2 kali dalam satu hari, yaitu siang dan juga malam. Di luar kota berlaku seperti itu atau treatment berbeda? Kayaknya ada yang cuman sekali ya. Ini ada Dimas di sini, Dimas dari event manager kita. Oke. Itu ada yang sekali ya Dim ya? Di kota mana ya? Kota mana Mas Dim sekali? Iya. Ada yang mana? Wih. Oh yang ini 2 kali semua Bang, batch 1. Apa? Oh yang batch 1 dua show semua ya? 2 show semua ya? Gokil, emang kita gak mau rugi gitu. Karena tahun lalu tuh ada di Pekanbaru, kita cuma main sekali doang. Tapi penontonnya 2000. Sekarang kita main semua kota 2 kali. 2 kali siang dan juga malam ya, ada pertunjukan siang dan juga ada pertunjukan malam. Harga untuk luar kota juga masih sama di 295.000. Itu kayak di tahun lalu kita luar kota juga segitu. 290. Harga penonton harga kok nggak naik Bang, kan tahun lalu udah 295. Makanya nih gue dimarahin mulu sama teman-teman gue nih, terutama Panji Pragiwaksono tuh ya. Yang botak nyebelin itu tuh. Dia pernah bilang kayak lu tahu gak sih ada banyak yang protes nih gara-gara harga lu nggak ini kemurahan gitu. Naik kemurahan. Oh siapa? Gue bilang ada teman-teman apa lu? Tapi ya argumen gue waktu itu ketika Panji kan nanya ya buat YouTube-nya waktu itu. Gue bilang kayak dulu itu gue kan bikin film kan dulu kan. Terus gue ngeliat penonton gue tuh kayak ada yang nge-DM gue nabung lama buat nonton bioskop. Itu juga tiket kan cuma 50.000, 40.000. Jadi gue suka gak tega gue kalau gue bikin yang terlalu mahal gitu. Jadi ya gue waktu itu lama banget di 250.000. Itu ini gue cerita aja, gue sering berantem sama tim gue sendiri. Karena Bang gue gak mau dinaikin. Itu bertahan 2 tahun tuh 250.000. Akhirnya udahlah, capek juga gue ribut-ribut kan. Kita naikin deh, jadi 275. Kayaknya 25.000. Iya. Gak tahu gue kenapa ya, mungkin. Nah inilah kenapa IO-nya, ini buat teman-teman di sini, ini IO-nya IO saya sendiri. Ini itu perusahaan saya sendiri. Kenapa? Karena kayaknya gak ada yang mau ngurusin gua. Karena pasti marginnya, cuannya pasti tipis. Karena gua gak mau naik harga, gua gak ada VIP, kagak ada. Gak ada, satu kategori semua. Satu kategori, lu beli tiket duduk mana aja. Lu mau paling depan di sini. Kalau yang lain kan, kalau depan gue, kalau di depan ada yang jual mungkin bisa berapa, gitu, 100.000, bayar 2 juta bisa dipangku sampai. Mahal juga ya, paha gua mahal ya. Itu kalau 1, kalau 2 yang beli. Iya di sini. Tapi ya mungkin ada beberapa teman ya gue nggak bilang mana yang lebih bagus mana enggak ya. Tapi kan lagi-lagi makanya gue selalu bilang gue pebisnis yang buruk sebenarnya. Karena teori bisnis itu adalah keuntungan sebesar-besar ya. Karena teorinya adalah pasti ada yang berani bayar mahal untuk dapat keistimewaan yang lebih kan. Betul. Makanya lo cari
penonton mana yang berani bayar berapa gitu. Iya. Makanya ada kategori gitu. Iya. Kalau gue karena gue bodoh secara bisnis ya, udahlah sama aja semuanya gitu. Iya. Karena gue pengen lihat yang duduk depan gue itu memang yang suka kue, bukan yang bayar lebih mahal. Bukan bayar lebih mahal. Karena antusiasmenya beda. Iya, iya. Kalau dia duduk depan, dia tuh biasanya ngantri paling pagi. Yes. Jadi kalau misalnya pas kita show di Jakarta, gua keluar, di depan gua nih udah histeri semua. Iya. Karena kan ngantrinya dari pagi kan. Betul. Ya itu aja sih, maksud gua pengen ngeliat yang heboh-heboh di depan. Oh berarti lo sangat peduli dengan respon dari penonton lo ya Bang ya? Betul, Iya, karena iya. stand up itu masalah aksi reaksi kan. Iya. Kalau penonton ngasih energi yang asik, kita pasti pengen ngeluarin yang lebih asik lagi gitu. Karena stand up comedy adalah percakapan, itu Iya. yang banyak orang nggak tahu gitu. Kira sendiri aja ya. Nah, orang pikir kan namanya stand up lu datang lu kayak gue sebel ya gini enggak, tapi kita ngasih reaksi dan aksi dari penontonnya juga. Sebelum kita lempar ke teman-teman media yang ingin bertanya, satu pertanyaannya adalah terkait dengan followers dan penonton tadi Bang. Iya. Seberapa dampak besarnya lo membacakan feedback dari para penikmat karya lo, terutama dari stand up comedy show lo? Oh pasti banget. Jadi kalau di tiap show kita itu ada QR code. Nah di QR code itu bisa ngasih kritik dan saran buat gua, materi gua penampil, buat IO kami, Iya. Ekresa, dan buat bahkan openernya. Ah, oke. Openernya kayak tahun lalu kan ada Dani Beler, Betul. segala macam. Itu boleh kritik dan saran gitu. Iya. Nah, jadi setiap kali habis nonton show silakan aja teman-teman yang nonton diisi Google Form-nya. Jadi bisa langsung di situ. Bisa. Dan dipastikan Bang Radit baca tuh ya. Gue baca dan Iya. gue jadikan bahan materi pembelajaran gue untuk memperbaiki materi, Iya. memperbaiki IO-nya dan lain-lain. Nah dari Beler baru tahu tuh di tengah tour tuh. Oh jadi nggak tahu selama ini ada itu. Gak tahu selama ini jadi nggak tahu. Pas lagi di bandara mau pulang gue bilang, Beler lo pernah baca nggak feedback? Feedback apa bang? Iya, setiap kali kita show ada Google Docs-nya gitu. Ya bener bang, iya. Orang boleh kritik apa segala macam. Ada nih yang ngasih gue saran kayak pasti ada. Mana bang? Gue kasih linknya. Gemeteran dia. Apa ya? Dia, aduh berani nggak ya? Aku bacanya berani nggak ya? Tapi ya ada lah gitu. Ya walaupun yang ngisi juga ada yang aneh-aneh kan. Betul. Ada yang ngisi bang lapar. Ngapain lo ngisi-ngisi? Bisa lapar doang. Kok nggak dapat nasi box? Ada yang bilang kayak gitu. Cuma ada, ya ada aja yang iseng lah. Kalau itu mah ada. Oke, Bang Radit, thank you. Kita kasih